Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu merasa seolah seluruh hidupmu hanyalah bayangan yang bergerak tanpa benar-benar tahu siapa yang menggerakkannya? Kita berlari, mengejar makna, mengejar Tuhan, mengejar ketenangan. Namun semakin dikejar, semakin terasa jauh. Bagaimana jika selama ini bukan Dia yang bersembunyi, tetapi kesadaran kita yang tertutup? Bagaimana jika aku yang selama ini kamu pertahankan justru menjadi dinding paling tebal antara dirimu dan kebenaran? Tetaplah di sini. Karena apa yang akan kita masuki bukan pengetahuan biasa, melainkan perjalanan sunyi menuju satu kenyataan yang tak pernah pergi, ketika semua yang ada hanyalah Dia. Bab 1. Ketika pertanyaan lebih tajam dari jawaban. Ada saat tertentu dalam hidup ketika seseorang tidak lagi terganggu oleh kebisingan dunia, melainkan oleh keheningan di dalam dirinya sendiri. Saat duduk, berjalan, atau bahkan ketika ramai, tiba-tiba muncul rasa hening yang aneh, seolah ada sesuatu yang sedang memandang dari balik kesadaran. Bukan suara, bukan bayangan, tetapi kesadaran yang bertanya tanpa kata. Siapakah sebenarnya yang hidup di balik seluruh peran ini? Di titik inilah perjalanan ruhani dimulai, bukan karena pencarian, melainkan karena kegelisahan suci yang tidak bisa ditenangkan oleh apapun selain kebenaran. Manusia terbiasa hidup dengan jawaban. Kita merasa aman ketika segala sesuatu bisa dijelaskan, diberi nama, dan disusun dalam logika. Namun makrifat justru lahir ketika jawaban tidak lagi memuaskan. Ketika pengetahuan runtuh satu persatu dan yang tersisa hanyalah rasa tidak tahu yang jujur. Rasa tidak tahu ini bukan kelemahan, melainkan pintu. Sebab selama seseorang merasa sudah tahu tentang Tuhan, ia masih berdiri di luar. Tetapi ketika ia mengakui bahwa seluruh pemahamannya hanyalah bayangan, saat itulah cahaya mulai merembes masuk tanpa permisi. Ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan lidah, karena jika dijawab, ia akan kehilangan kedalamannya. Pertanyaan itu hanya boleh diendapkan dalam kesadaran, dibiarkan bernafas bersama denyut jantung, hingga perlahan mengikis keakuan. Pertanyaan seperti ini tidak menuntut kepastian, melainkan kejujuran. Ia tidak meminta definisi, melainkan kesiapan untuk hancur dari ilusi. Dan hanya mereka yang berani kehilangan pegangan lama, yang akan disentuh oleh pemahaman yang tidak pernah diajarkan. Dalam perjalanan ini, seseorang akan merasa asing dengan dirinya sendiri. Apa yang dulu dianggap penting, perlahan terasa ringan. Apa yang dulu dikejar, tiba-tiba kehilangan daya tarik. Bukan karena dunia menjadi buruk, tetapi karena cahaya kesadaran mulai memperlihatkan sifat sementaranya. Pada fase ini, jiwa belajar diam. Bukan diam karena takut, melainkan diam karena menyadari bahwa kebenaran tidak pernah berisik. Ia lembut, tenang, namun tak terbantahkan. Ia tidak memaksa, tetapi siapapun yang disentuhnya tidak akan pernah sama lagi. Jika engkau merasakan getaran halus saat mendengar kata-kata ini, jangan terburu-buru memahaminya. Biarkan ia bekerja pelan di dalam batin. Jalan makrifat bukan jalan cepat, tetapi jalan dalam. Ia tidak mengubah dunia di luar, tetapi menggeser pusat pandangmu terhadap keberadaan. Dan dari pergeseran itulah, engkau akan mulai menyadari bahwa mungkin selama ini bukan Tuhan yang jauh, melainkan kesadaranmu yang tertidur. Ketika kesadaran itu mulai terjaga, pertanyaan tidak lagi menjadi beban, melainkan cahaya penuntun menuju makna yang paling hakiki. Bab 2. Aku yang selama ini kau percaya. Sejak awal kehidupan, manusia diajarkan untuk menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Inilah aku." Nama diberikan, cerita dibangun, pengalaman disusun menjadi identitas yang perlahan terasa nyata dan kokoh. Kita belajar mengenali diri melalui cermin, melalui pujian dan celaan, melalui keberhasilan dan kegagalan. Namun sedikit yang menyadari bahwa semua itu hanyalah lapisan luar, seperti pakaian yang dipakai kesadaran agar bisa bergerak di dunia. Di balik seluruh definisi itu, ada sesuatu yang tetap hadir bahkan ketika semua label runtuh, sesuatu yang menyaksikan tanpa pernah ikut berubah.
Aku yang selama ini kau bela mati-matian, yang kau takutkan kehilangannya, yang kau banggakan ketika dipuji dan kau ratapi ketika dilukai, ternyata tidak pernah benar-benar tetap. Ia mengembang saat merasa lebih, menyusut saat merasa kurang. Kadang ia penuh harap, kadang tenggelam dalam ketakutan. Jika ia benar-benar hakikat dirimu, mengapa ia begitu mudah terguncang oleh keadaan yang datang dan pergi? Pertanyaan ini bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengajakmu melihat dengan jujur apa yang selama ini kau anggap paling dekat. Ketika seseorang mulai memperhatikan gerak aku ini tanpa membelanya, tanpa menyalahkannya, dan tanpa menghakiminya, sesuatu yang halus mulai terungkap. Ada jarak antara yang mengamati dan yang diamati. Ada kesadaran yang tetap tenang meski pikiran bergejolak, yang tetap utuh meski emosi berganti rupa. Kesadaran ini tidak berteriak aku, tidak menuntut pengakuan, namun tanpanya tak satu pun pengalaman bisa terjadi. Ia tidak datang dan pergi, sebab ia adalah ruang tempat segala sesuatu datang dan pergi. Dalam pandangan makrifat, ego bukan musuh yang harus dihancurkan, melainkan kabut yang harus disingkap. Semakin dilawan, ia semakin menebal. Tetapi ketika dilihat apa adanya, ia kehilangan kekuatannya sendiri. Seperti bayangan yang lenyap ketika cahaya hadir, keakuan melemah bukan karena diserang, tetapi karena tidak lagi dipercaya sebagai pusat. Pada saat itu, hidup mulai terasa lebih lapang. Tidak lagi terlalu berat untuk dipertahankan, tidak lagi terlalu rapuh untuk ditakuti. Dan disinilah awal dari kebebasan batin itu muncul. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari ilusi bahwa engkau adalah pengendali segalanya. Ketika aku tidak lagi berdiri di tengah, sesuatu yang lebih dalam mengambil tempatnya. Sesuatu yang tidak perlu dibela, tidak perlu dibuktikan, dan tidak pernah merasa terancam. Dari kesadaran inilah, perjalanan menuju tauhid sejati mulai terbuka. Bukan sebagai konsep di kepala, tetapi sebagai pengalaman hidup yang perlahan mengubah cara engkau memandang diri, dunia, dan Tuhan. Bab 3. Tauhid yang tidak bisa dijelaskan. Tauhid pada permukaannya sering dipahami sebagai pernyataan keyakinan bahwa Tuhan itu satu, tidak berbilang, tidak menyerupai apapun. Namun bagi mereka yang menempuh jalan makrifat, tauhid bukan sekadar kalimat yang diucapkan, melainkan kesadaran yang mengguncang seluruh cara memandang keberadaan. Ia bukan hanya tentang mengesahkan Tuhan, tetapi tentang meniadakan segala sesuatu yang diam-diam kita anggap memiliki kekuatan selain Dia. Tauhid semacam ini tidak berhenti di lisan, tidak selesai di pikiran, melainkan meresap ke dalam cara merasa, cara berharap, dan cara berserah. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat bahwa sebab dan akibat yang selama ini diyakini hanyalah susunan lahiriah. Api terlihat membakar, usaha terlihat menghasilkan, manusia terlihat memberi dan menahan. Namun di balik semua itu, ada kehendak tunggal yang menggerakkan segalanya tanpa pernah terikat oleh apa yang digerakkan. Bukan berarti hukum sebab akibat diingkari, tetapi disadari sebagai tirai, bukan sumber. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang aneh, karena hati tidak lagi bergantung sepenuhnya pada apa yang tampak, melainkan bersandar pada yang maha mengatur segala yang tidak tampak. Tauhid yang mendalam justru sering membuat seseorang merasa kecil, bukan merasa suci. Sebab semakin ia menyadari keesaan Tuhan, semakin jelas pula ketidakberdayaannya sebagai makhluk. Di sini tidak ada ruang untuk kesombongan spiritual, karena setiap amal dilihat sebagai karunia, bukan prestasi. Bahkan ketaatan pun tidak lagi dipandang sebagai milik diri, melainkan sebagai anugerah yang patut disyukuri. Rasa takut dan harap tidak lenyap, tetapi berubah arah. Bukan lagi takut kehilangan dunia, dan bukan lagi berharap pada makhluk, melainkan takut terputus dari kesadaran akannya. Dalam kesadaran tauhid ini, dunia tidak ditinggalkan, tetapi ditempatkan pada posisinya yang tepat. Seseorang tetap bekerja, berusaha, mencintai, dan berjuang. Namun hatinya tidak lagi terikat mati-matian pada hasil. Ia melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik. Kegagalan tidak menghancurkan jiwanya, dan keberhasilan tidak mengangkatnya terlalu tinggi. Ada keseimbangan halus antara ikhtiar dan tawakal, antara gerak dan pasrah,
yang hanya bisa lahir dari tauhid yang hidup. Tauhid seperti ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena setiap penjelasan cenderung membatasinya. Ia lebih mudah dikenali melalui perubahan batin seseorang. Dari gelisah menjadi tenang, dari reaktif menjadi sadar, dari merasa memiliki menjadi merasa dititipi. Ketika tauhid telah menyentuh kedalaman jiwa, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus dikendalikan, melainkan amanah yang dijalani bersamanya. Dan di sanalah, perlahan namun pasti, hati mulai merasakan bahwa tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Karena pada hakikatnya, segala sesuatu berdiri dalam dan oleh Dia semata. Bab 4. Ketika Tuhan tidak lagi jauh. Banyak orang merasa Tuhan begitu jauh, karena tanpa sadar, mereka menempatkannya sebagai sesuatu yang berada di luar diri, seolah Dia hanya hadir di langit yang tinggi, atau di masa depan yang harus ditunggu. Padahal jarak itu tidak pernah ada pada hakikatnya. Jarak hanya lahir dari kesadaran yang sibuk memandang keluar, namun lupa menyadari kehadiran yang selalu menyertai dari dalam. Ketika hati terlalu penuh oleh suara pikiran dan keinginan, kehadiran ilahi yang lembut tertutupi, bukan karena Ia pergi, tetapi karena kita tidak lagi peka. Mencari Tuhan seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang melelahkan, seakan-akan Dia tersembunyi dan harus ditemukan melalui usaha keras. Namun dalam pandangan makrifat, pencarian itu sendiri adalah tanda bahwa kesadaran masih bergerak menjauh. Sebab Tuhan tidak pernah bersembunyi, yang tertutup hanyalah pandangan batin. Selama seseorang merasa dirinya sebagai pencari yang terpisah, selama itu pula ia akan merasa Tuhan sebagai yang dicari dan jauh. Kedekatan baru terasa ketika ilusi pemisahan itu mulai runtuh dengan sendirinya. Para arif tidak sibuk menumpuk definisi tentang Tuhan, karena mereka tahu setiap definisi adalah batas. Mereka lebih memilih membersihkan cermin hati agar cahaya bisa terpantul tanpa distorsi. Hijab yang menutupi kesadaran bukan hanya perbuatan yang kasar, tetapi juga rasa memiliki, keakuan yang halus, bahkan kebanggaan akan kebaikan diri sendiri. Semakin seseorang merasa telah sampai, semakin tebal tabir yang memisahkan. Dan semakin ia mengakui ketidaktahuannya, semakin dekat ia kepada kehadiran yang tidak bisa dipahami, namun bisa dirasakan. Ketika kesadaran mulai tenang, kedekatan dengan Tuhan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang luar biasa atau dramatis. Ia hadir sebagai ketenteraman yang sederhana, sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan. Doa tidak lagi menjadi teriakan dari kejauhan, melainkan bisikan dari kedekatan. Ibadah tidak lagi dilakukan untuk mengejar balasan, tetapi sebagai ungkapan kesadaran bahwa hidup ini sendiri adalah perjumpaan yang terus berlangsung. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa Tuhan tidak perlu didekati dengan langkah, karena Dia tidak pernah jauh. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran penuh dalam setiap momen, kesadaran yang tidak terpecah oleh penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Dalam kehadiran itulah jarak lenyap tanpa perlu dijelaskan. Dan ketika jarak itu lenyap, hidup tidak lagi dijalani dalam rasa kehilangan, melainkan dalam rasa ditemani oleh Yang Maha Hadir, bahkan ketika dunia tampak sunyi. Bab 5. Fana, saat aku mulai menghilang. Fana sering disalahpahami sebagai lenyapnya keberadaan, seakan-akan seseorang harus kehilangan dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Padahal yang lenyap bukanlah wujud, melainkan klaim. Yang memudar bukanlah kesadaran, tetapi perasaan memiliki atas kesadaran itu. Pada tahap ini, aku tidak dihancurkan, melainkan dilihat hingga ia kehilangan pusatnya. Seseorang tetap hidup, tetap bernafas, tetap berperan di dunia, namun tidak lagi berdiri sebagai sumber dari segala gerak yang terjadi melalui dirinya. Ketika fana mulai disentuh, tindakan tidak lagi terasa sebagai hasil dari kehendak pribadi semata. Ada rasa halus bahwa setiap gerak telah disiapkan, setiap kata telah diizinkan, dan setiap langkah berada dalam genggaman yang lebih luas. Ini bukan fatalisme, melainkan kepasrahan yang sadar. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi hati tidak lagi menagih pengakuan atau hasil. Dalam keadaan ini, beban batin berkurang karena tidak ada lagi kebutuhan untuk terus-menerus mempertahankan citra diri. Ibadah dalam keadaan fana berubah sifatnya.
Ia tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang dipikul oleh ego, melainkan sebagai aliran alami dari kesadaran yang tunduk. Syalat, doa, dan zikir tidak dilakukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, bahkan tidak selalu dilakukan untuk merasa lebih dekat. Ia terjadi seperti napas, sederhana dan jujur. Tangisan yang muncul bukan karena permintaan yang belum terpenuhi, tetapi karena tersingkapnya kenyataan bahwa selama ini kita hidup seolah terpisah dari sumber segala ketenangan. Pada fase ini seseorang sering merasa kosong, namun bukan kekosongan yang menakutkan. Ia adalah ruang luas yang tidak lagi dipenuhi oleh tuntutan, aku harus begini dan aku harus begitu. Dalam kekosongan itulah, kehadiran ilahi terasa lebih nyata, bukan sebagai objek yang dipandang, tetapi sebagai realitas yang menopang seluruh pengalaman. Rasa takut berkurang, bukan karena dunia menjadi aman, tetapi karena sandaran telah berpindah dari yang rapuh kepada yang maha tetap. Fana bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu. Ia mengosongkan agar sesuatu yang lebih hakiki bisa berdiam. Ketika aku tidak lagi menjadi pusat, hidup tidak kehilangan arah, justru menemukan keseimbangannya. Seseorang bergerak di dunia dengan lebih jernih, lebih ringan, dan lebih tulus. Ia tidak lagi sibuk menegaskan keberadaannya, karena ia telah merasakan bahwa keberadaannya sendiri adalah pancaran dari kehendak yang lebih besar, yang bekerja dengan sunyi namun sempurna. Bab 6, Baka, kembali dengan kesadaran baru. Setelah Fana meruntuhkan pusat keakuan, Baka hadir bukan sebagai pengalaman yang mencolok, melainkan sebagai keteguhan yang sunyi. Ia adalah keadaan kembali ke dunia, namun tidak lagi dengan cara lama. Seseorang masih bernama, masih memiliki peran, masih hidup di tengah relasi dan tanggung jawab, tetapi pusat kesadarannya telah bergeser. Ia tidak lagi hidup dari dorongan untuk menegaskan diri, melainkan dari kesadaran untuk menunaikan amanah. Dalam Baka, manusia tidak hilang tetapi ditempatkan pada posisi yang semestinya. Kesadaran Baka membuat seseorang melihat hidup sebagai arus yang harus diikuti dengan penuh kehadiran, bukan sebagai medan untuk dikendalikan dengan kecemasan. Ia bekerja tanpa merasa sebagai pemilik hasil, memberi tanpa merasa lebih, dan menerima tanpa merasa direndahkan. Setiap tindakan terasa lebih jujur karena tidak lagi dibebani oleh keinginan tersembunyi untuk dipuji atau diakui. Ada ketenangan yang menetap, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena batin tidak lagi bertarung dengan kenyataan. Dalam keadaan ini, seseorang menyadari bahwa menjadi hamba bukanlah posisi yang merendahkan, melainkan kemuliaan yang membebaskan. Ketika tidak lagi mengklaim diri sebagai pusat, ia terbebas dari keharusan untuk selalu benar, selalu kuat, atau selalu menang. Ia bisa mengakui kelemahan tanpa rasa malu dan menerima keterbatasan tanpa putus asa. Baka menjadikan kerendahan hati bukan sebagai sikap yang dibuat-buat, tetapi sebagai keadaan alami dari jiwa yang telah melihat hakikatnya. Hubungan dengan sesama pun berubah. Orang lain tidak lagi dipandang sebagai ancaman atau alat, melainkan sebagai bagian dari skenario ilahi yang membawa pelajaran. Konflik tidak selalu dihindari, tetapi tidak lagi membakar batin. Pujian tidak membuat mabuk, dan celaan tidak melukai terlalu dalam. Ada jarak yang sehat antara peristiwa dan reaksi, jarak yang memungkinkan kebijaksanaan hadir sebelum kata dan tindakan keluar. Inilah buah dari kesadaran yang telah kembali, namun tidak lagi terikat. Baka bukan puncak yang membuat seseorang merasa telah sampai, justru ia adalah awal dari hidup yang benar-benar dijalani. Kesadaran terus dijaga, bukan dengan ketegangan, tetapi dengan kehadiran yang lembut. Setiap hari menjadi kesempatan untuk meneguhkan kembali kepasrahan, dan setiap momen menjadi ladang untuk menyaksikan kerja Tuhan dalam bentuk yang paling nyata. Dalam keadaan ini, hidup tidak lagi dipahami sebagai perjalanan mencari makna. Karena makna itu sendiri telah hadir, mengalir melalui setiap napas, dalam diam yang penuh kesadaran. Bab 7, ketika semua nama gugur. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, seseorang mulai menyadari bahwa nama-nama yang selama ini melekat padanya hanyalah penanda, bukan hakikat. Nama sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai orang beriman, bahkan sebagai pencari Tuhan,
Semuanya hanyalah sebutan yang dipakai kesadaran untuk berfungsi di dunia. Ketika kesadaran semakin jernih, keterikatan pada nama-nama itu perlahan melemah. Bukan karena menolak peran, tetapi karena tidak lagi menggantungkan jati diri pada sebutan-sebutan tersebut. Yang tersisa adalah kehadiran yang tidak membutuhkan identitas untuk merasa utuh. Nama memberi rasa aman, karena dengannya kita merasa dikenal dan diakui. Namun di balik rasa aman itu, tersembunyi keterikatan yang halus. Kita ingin diperlakukan sesuai dengan nama yang kita sandang, ingin dihargai sesuai dengan citra yang kita bangun. Ketika nama itu dipertanyakan atau dilukai, batin pun terguncang. Dalam kesadaran makrifat, guncangan ini dilihat sebagai tanda bahwa kita masih bersandar pada sesuatu yang bisa runtuh. Maka perlahan sandaran itu dilepaskan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pemahaman yang matang. Ketika semua nama mulai gugur, muncul keheningan yang tidak biasa. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk mendefinisikan diri, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjelaskan siapa kita di hadapan orang lain. Dalam keheningan ini, kesadaran menjadi seperti ruang terbuka, menerima apapun yang datang tanpa harus memilikinya. Rasa ini mungkin terasa asing pada awalnya, bahkan menakutkan karena ego terbiasa hidup dari definisi. Namun jika dibiarkan, keheningan ini berubah menjadi kedamaian yang dalam dan stabil. Dalam keadaan tanpa nama, seseorang tidak kehilangan arah. Justru arah menjadi lebih jelas, karena tidak lagi ditentukan oleh citra diri, melainkan oleh kepekaan batin. Tindakan lahir dari kejernihan, bukan dari kebutuhan untuk menegaskan eksistensi. Ucapan keluar dari kebijaksanaan, bukan dari dorongan untuk didengar. Hidup dijalani dengan kesederhanaan yang penuh makna, karena tidak ada lagi beban untuk menjadi sesuatu di mata dunia. Yang ada hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam apapun yang dipercayakan. Dan anehnya, ketika semua nama gugur, kehidupan terasa lebih hidup. Tanpa label, tanpa tuntutan, tanpa topeng, setiap momen terasa segar dan nyata. Kesadaran tidak lagi sibuk mempertahankan siapa diri ini, karena ia telah menemukan bahwa hakikat dirinya tidak pernah membutuhkan pembelaan. Dalam keadaan inilah, manusia mulai merasakan kebebasan yang sejati, kebebasan untuk menjadi alat bagi kehendak yang Maha Esa, bergerak dalam dunia tanpa terikat olehnya, hadir sepenuhnya tanpa harus disebut apapun. Bab 8. Tuhan yang dikenal lewat kehilangan. Tidak semua perkenalan dengan Tuhan datang melalui limpahan nikmat dan doa yang segera dikabulkan. Ada kalanya, justru melalui kehilangan yang sunyi dan menyakitkan, kesadaran tentangnya menjadi lebih nyata. Kehilangan memaksa manusia berhenti bergantung pada apa yang selama ini dianggap pasti. Ia meruntuhkan sandaran-sandaran palsu dengan cara yang tidak lembut, namun jujur. Dalam runtuhnya itulah, ruang batin terbuka untuk menyadari bahwa hanya ada satu sandaran yang tidak pernah benar-benar pergi. Saat sesuatu yang dicintai diambil, atau harapan yang lama dipelihara tidak terwujud, jiwa mengalami guncangan yang dalam. Pada awalnya, kehilangan terasa seperti kegelapan, seperti jarak yang semakin jauh dari Tuhan. Namun bagi mereka yang berani tinggal dalam rasa itu tanpa melarikan diri, kehilangan perlahan berubah menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya segala yang bukan dia, dan betapa selama ini kita menggenggam dunia, seolah ia mampu memberi rasa aman yang hakiki. Dalam proses ini, doa tidak lagi keluar sebagai tuntutan, melainkan sebagai pengakuan akan ketidakberdayaan. Kata-kata mungkin terhenti, namun hati berbicara dengan cara yang lebih jujur. Air mata menjadi bahasa yang tidak dibuat-buat, bahasa yang lahir dari penyerahan total. Di titik inilah, banyak orang merasakan kehadiran Tuhan bukan sebagai penyelesai masalah, tetapi sebagai yang menemani dalam ketidakpastian. Kehadiran yang tidak menghapus rasa sakit, namun memberi kekuatan untuk tetap bertahan. Kehilangan juga mengajarkan bahwa cinta yang sejati tidak selalu berarti memiliki. Ketika sesuatu dilepaskan, cinta dimurnikan dari keinginan untuk menguasai. Dalam kemurnian ini, hati belajar mencintai tanpa syarat, sebagaimana Tuhan mencintai hambanya tanpa menunggu kesempurnaan. Kesadaran ini tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari luka yang diterima dengan pasrah. Dan dari luka itulah
kebijaksanaan tumbuh dengan akar yang dalam. Pada akhirnya, mereka yang telah melalui kehilangan dengan kesadaran tidak lagi memandangnya sebagai musuh. Kehilangan menjadi jalan pulang, meski jalannya gelap dan sunyi. Ia mengantar jiwa kepada pengenalan yang tidak bisa diperoleh dari kelimpahan semata. Pengenalan bahwa Tuhan tidak hanya hadir saat hidup terasa utuh, tetapi justru paling dekat ketika segalanya terasa kosong. Dan dalam kekosongan itulah, hati menemukan kehadirannya sebagai satu-satunya yang benar-benar tinggal. Bab 9. Diam yang lebih fasih dari kata. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, kata-kata mulai terasa terlalu sempit untuk memuat apa yang disadari. Bukan karena tidak ada yang ingin diungkapkan, tetapi karena kesadaran telah melampaui kebutuhan untuk menjelaskan. Diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang yang penuh oleh kehadiran. Dalam diam ini, hati tidak tertidur, justru terjaga sepenuhnya. Ia mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan memahami tanpa harus menyimpulkan apapun. Diam yang lahir dari makrifat berbeda dengan diam karena ketidaktahuan. Ia tidak kaku, tidak menutup, dan tidak menjauh. Diam ini hidup, bernapas bersama ritme semesta. Setiap detik di dalamnya terasa utuh, tidak terpecah oleh penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Kesadaran menetap di sini dan kini, tempat di mana Tuhan selalu hadir tanpa perlu dipanggil. Dalam kehadiran seperti ini, keinginan untuk banyak berbicara tentang Tuhan justru mereda, karena rasa hormat yang dalam membuat lidah memilih menepi. Dalam diam, ibadah menemukan bentuknya yang paling halus, tidak selalu berupa gerakan atau lafaz, tetapi berupa kesadaran yang terus terjaga. Nafas menjadi tasbih yang tidak terucap, detak jantung menjadi zikir yang tidak terdengar. Seseorang tidak lagi sibuk menghitung amal, karena ia menyadari bahwa setiap momen yang dijalani dengan sadar adalah bentuk penghambaan. Dia mengajarkan bahwa mendekat kepada Tuhan bukan soal intensitas aktivitas, melainkan kualitas kehadiran. Diam juga melahirkan kebijaksanaan dalam berhubungan dengan sesama. Kata-kata tidak lagi keluar tergesa, karena hati telah belajar mendengarkan lebih dalam. Ada jeda antara rangsangan dan respons, jeda yang memungkinkan kasih dan kejernihan berbicara lebih dahulu. Dalam jeda itulah, seseorang tidak mudah terseret oleh emosi atau keinginan untuk menang. Ia memilih selaras, bukan dominan. Memilih memahami, bukan sekadar dipahami. Ketika diam telah menjadi sahabat, hidup tidak lagi terasa bising meski berada di tengah keramaian. Ada ruang batin yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Dari ruang inilah tindakan lahir dengan ketepatan yang lembut, dan ucapan muncul hanya ketika memang diperlukan. Diam yang demikian bukan pelarian, tetapi kedalaman. Ia lebih fasih dari ribuan kata, karena di dalamnya kesadaran berjumpa langsung dengan Yang Maha Hadir tanpa perantara apapun. Bab 10. Ketika semua yang ada adalah Dia. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak membawa seseorang kepada sesuatu yang baru, melainkan kepada kesadaran yang telah lama hadir, namun terlupakan. Tidak ada penemuan yang spektakuler, tidak ada cahaya yang menyilaukan mata lahir. Hanya pengakuan sunyi bahwa sejak awal tidak pernah ada keterpisahan. Yang selama ini dicari di luar, ternyata adalah yang menopang seluruh pencarian itu sendiri. Dalam pengakuan ini, hati tidak melonjak, justru tunduk dalam ketenangan yang dalam. Ketika semua yang ada adalah Dia, batas antara yang mencari dan yang dicari perlahan menghilang. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan kesadaran manusia berhenti mengklaim dirinya sebagai pusat. Yang tersisa hanyalah keberadaan yang bergerak dalam kehendaknya, hidup dalam ketentuannya, dan kembali kepadanya tanpa perlawanan. Pada titik ini, hidup tidak lagi dipahami sebagai milik pribadi, tetapi sebagai amanah yang sedang dijalankan oleh kehadiran ilahi melalui bentuk manusia. Kesadaran ini tidak membuat seseorang terlepas dari dunia, justru membuatnya hadir sepenuhnya di dalamnya. Makan, bekerja, berbicara, dan beristirahat dilakukan dengan rasa syukur yang halus, karena setiap aktivitas dipandang sebagai manifestasi dari izinnya. Tidak ada lagi peristiwa yang sepenuhnya profan, sebab semua terjadi dalam satu kesatuan makna. Bahkan hal-hal kecil menjadi ladang penyaksian, tempat hati melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan
tanpa harus mencarinya. Dalam keadaan ini, cinta tidak lagi terikat pada rasa memiliki dan takut tidak lagi menguasai batin. Cinta mengalir karena ia bersumber dari Yang Maha Mencintai dan takut mereda karena sandaran telah kembali kepada Yang Maha Menjaga. Kesedihan masih mungkin datang, kegembiraan masih bisa singgah, tetapi keduanya tidak lagi menentukan kedalaman jiwa. Ada keseimbangan yang tenang, seolah apapun yang terjadi diterima sebagai bagian dari tarikan napas semesta yang sama. Ketika semua yang ada adalah Dia, makna tertinggi tidak lagi perlu dijelaskan. Ia tidak ditulis, tidak diperdebatkan, dan tidak dipamerkan. Ia dijalani. Dalam cara seseorang berjalan di bumi dengan rendah hati, dalam caranya memandang sesama dengan kasih, dan dalam caranya menerima takdir dengan lapang. Di sanalah perjalanan ini bermuara, bukan pada pengetahuan yang bertambah, tetapi pada kesadaran yang kembali pulang, menyatu dalam kehadiran yang sejak awal selalu ada. Jika sampai di titik ini engkau masih diam, mungkin bukan karena tidak mengerti, tetapi karena hatimu sedang disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan ini tidak meminta keyakinan baru, tidak menuntut pemahaman tambahan, ia hanya mengajakmu mengingat bahwa di balik segala nama, peran, luka, dan pencarian panjang, ada kehadiran yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Saat semua yang kau sandari runtuh, jangan panik. Bisa jadi itu bukan kehancuran, melainkan tabir yang sedang disingkap. Dan ketika akhirnya engkau berhenti mencari, disitulah kesadaran berbisik paling jujur. Tidak pernah ada jarak, tidak pernah ada dua, sejak awal yang ada hanyalah Dia.